Ya, saya minta keluar karena saya orang yang jatuh secara emosional sama tim. Itu sakit hati. Iya. Saya keluar dari hotel, setelah itu saya sudah tidak bisa konsentrasi lagi karena saya sering cedera gara-gara itu. Sini Bapak yang cedera. Iya, iya. Halo Nawak, kembali lagi sama saya di channel YouTube saya, Dendi 41 Santoso. Kali ini saya akan mewawancarai atau ngobrol santai lah dengan salah satu pemain yang pernah membawa Arema juara di tahun 2009-2010. Dia terkenal dengan free kick, tendangan pisang gitu, ngerti ya? Dan dia sangat kalem di lapangan dan tegas waktu memimpin teman-temannya saat bertanding. Sebelum saya melanjutkan obrolan santai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial milik teman-teman. Dan bunyikan lonceng biar tahu video saya yang terupdate. Halo, Papa, how are you today? Dendi Santoso temanku. Sehat. Excellent, bien? Muy bien, kamu Bien. improve bahasa Spanyol ya. Ya, nah, karena saya ini agak kaku bahasa Inggris, saya jadi terpaksa pakai bahasa Indonesia aja karena Esteban juga pandai bahasa Indonesia. Lumayan Apa? lancar bahasanya ku. Siapa nama anak kamu ini? Ini Olivia, anak kedua. Olivia Manuela mana? Halo, Manuela udah Manuela. tinggi. Manuela udah tinggi, lebih tinggi dariku. Keluarga 14 sehat apa? tak sehat, istriku sehat. Memang dia sering komunikasi sama istrimu. Ya, tapi istri Mungkin saya tidak bisa bahasa Spanyol, iya, tapi mereka berdua berbincang terus bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Papa, ini saya akan tanya-tanya tentang momen nostalgia kita pada saat kita Iya, saya juara. senang dapat panggilan dari kamu dan bisa mengontak lewat ini, walaupun kita jauh sekali. Ya, di sana gimana Papa? Ini lagi musim dingin, ini lagi beraktivitas di sebuah perusahaan logistik Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun ikatan dengan sepak bola masih ada dan masih ada harapan ya. bisa berkiprah di sepak bola lagi. Sekarang melalui pelatih, posisi pelatih karena sudah tidak bisa lari lagi. Tapi tendangan bebas masih ada ya. Mungkin Papa, saya mau tanya, Esteban sekarang sibuk apa ini? itu seperti bilang tadi, selain menjadi orang tua dua anak Ya. ini dan membantu istri di rumah, ada posisi di sebuah perusahaan logistik di negara saya, di kota Montevideo, dan terus belajar taktik dan segala macam kepelatihan karena ini sudah mendapat lisensi pro, jadi ada keinginan suatu hari bisa mulai karir sebagai pelatih. Amin, amin. Siapa tahu kamu bisa melatih saya. Doakan. Papa, apa pertama kali ke Indonesia tahun berapa, Papa? Dan main di mana, Papa? Saya pertama kali mungkin kamu masih SD atau SMP karena saya tahun 2005. 2005 saya masih SMP, Papa. Iya. Main di mana, Papa? Saya pertama kali Pelita yang waktu itu berpindah-pindah kota, waktu itu pada kota Cilegon. Cilegon. Saya tahun 2005 di sana Pelita Krakatau Steel. Terus Persikota ya, pernah ya? Ya, setelah itu 2 tahun lebih Persikota Tangerang. Nanti kemudian setengah musim PSMS Medan. Dan akhirnya ke Ya, pulang dulu Uruguay.
sampai dapat panggilan dari asisten coach Listiadi. Listiadi. Bapak, awal mula ke Arema itu gimana ceritanya, Bapak? Sebenarnya, walaupun saya 5 tahun di Indonesia, tak pernah bertemu langsung lawan Arema karena saya selalu di wilayah barat, Arema wilayah timur, tak pernah. Tapi saya selalu melihat di televisi, rame, Stadion Kanjuruhan Malang itu rame penonton, Aremania banyak. Tapi saya belum pernah main di sana. Tapi saya tidak tahu suasana Malang sama sekali di Arema. Oke, saya dikontrak Arema, saya datang ke Arema, langsung main di Balikpapan. Saya langsung ke Balikpapan, main di sana. Oke, lumayan, suasana lumayan. Sampai kita kembali ke Malang, saya mulai rasakan bagaimana kebesaran Arema dan supporter gila. Gila ya. Di mana-mana Aremania ada, itu mengejutkan sekali saya. Apa itu, Bapak? Apa itu momen yang paling diingat saat menjadi pemain Arema, Bapak? Dari hari pertama sampai hari terakhir, saya berkesan di Arema dan saya bangga menjadi bagian dari Arema. Tapi ada momen spesial pada saat kita juara, karena setelah berusaha sekeras-kerasnya, bisa mendapatkan di dalam suasana yang sangat bagus, kita saling berteman di dalam, di luar lapangan, dan bisa meraih sebuah kebanggaan abadi kita takkan melupakan, dan bisa merayakan di Gelora Bung Karno itu penuh Aremania, momen Bapak, paling indah. Kamu bicara kayak gini, saya merinding, Bapak, karena ingat momen itu. Iya, saya selalu bercerita ke banyak orang dan saya ada rekaman pribadi karena kamu mungkin ingat saya suka bawa kamera. Ya. Dan saya merekam semuanya dari dalam bis, dari dalam lapangan. Dan saya belum pernah melihat sebelum hari itu dan tak melihat lagi sebanyakan orang seperti waktu itu penuh Aremania, di mana-mana ada. Apalagi semua itu pada saat itu full ya, Bapak ya? Setiap kali kita main full. Iya, kita main di Kanjuruhan, ada 35.000 orang dalam dan 10.000 orang di luar stadion pakai layar besar. Wah, kita mau pulang mes setelah pertandingan, mungkin 2 jam. Iya. Suasananya sepertinya konvoy setiap hari. Dan ST ini orangnya sangat humble. Apapun fisik yang diberikan sama pelatih, dia pasti diem dan selalu mengerjakan apa yang dia diberikan sama pelatih. Bapak, saya mau tanya, ingat nggak gol pertama kali pada saat membela Arema? Ya, pasti di derby Kota Malang melawan Persema, kita main di Gayayana, dan pada hari itu Papa Nyangka cedera. Jadi ya dalam seminggu persiapkan pertandingan, Coach Robert minta saya bantuan main di belakang sebagai stopper. Ya saya bilang siap, no problem. Walaupun saya udah lama sekali tidak main di belakang. Tapi saya, oke, coach, no problem. Mulai pertandingan dan ada Bima, Pepito di striker. Ya, dia lincah sekali. Wah, saya kewalahan mini awal karena dia lebih cepat dari saya. Tapi saya ada bantuan dari Irfan, dari saya lupa sekarang kalau Waluyo atau Purwaka. Iya, ya mereka sangat membantu saya. Kita mulai mereka unggul, tapi setelah itu ada tenaga bebas di sana, dan Ridwan dorong sedikit, saya sepak keras itu, dan akhirnya wah luar biasa saya bisa rayakan di depan Aremania gol pertama, karena saya tahu ada ekspektasi dari Aremania, karena saya baru bergabung. Wah, hari spesial juga. Pak ST ini sangat terkenal dengan
pisang. Dan semua orang kalau sudah ST tendangan bebas itu di sekitar kotak-kotak penalti ya. Semua pemain tidak perlu tidak perlu antisipasi bola muntah. Semua pemain selebrasi untuk cetak gol ST. Itu setiap pemain yang dilakukan. Setiap pemain melakukan itu karena tidak mungkin bola itu mental ditangkap kiper, pasti bola itu pasti gol. Mungkin di bank cadangan omongan begitu pada saat saya persiapan menang. Iya, karena itu setiap kali kamu Baru tahu nendang, saya. saya masih duduk di bangku cadangan kan, saya setengah Mas pasti bilang, nah, kita tunggu selebrasi aja, tidak usah mentah bola itu, kita pasti selebrasi ya. Alhamdulillah semuanya terjadi. Mungkin energi positif yang membantu saya dari kamu, mungkin. Tapi Bapak, di momen itu kita derby lawan Persema, berarti ada 2 orang yang cetak gol perdana. Kamu sama Ridwan, semuanya mencetak gol pertamanya di laga itu. Benar, sebuah hari spesial karena saya dapat banyak cerita bahwa putaran pertama si Ridwan main gila, kecepatan dia luar biasa, tapi belum berjodoh cetak gol dan seluruh Aremania sedang menunggu akhirnya. Bapak, kamu masih ingat momen itu kita menang berapa? Ya, 3-1. Bapak, apa kenangan Bapak dengan Aremania? Karena banyak yang menanyakan dan kangen sama Bapak ST. Momen apa yang paling Bapak ingat dengan Aremania? Saya bermain di beberapa tim dan saya selalu dapat relasi hubungan yang baik dengan supporter. Tapi sepertinya Arema menyatu denganku luar biasa. Saya diperlakukan dengan baik dimanapun saya berada di Malang, berkeliling kota Malang. Selalu mereka datang dan respect saya dan kasih sayang dan support. Jadi saya tak akan melupakan kita berangkat dari Mes ke Kanjuruhan dan dikasih dukungan dari pinggir lapangan, dari Mes sampai stadion ada anak-anak kita di jendela bis. Wah, itu sudah mulai membuat saya mau bermain, mau menang. Itu memberi support. Saya tidak akan melupakan. Dan style Bapak ST adalah rambut agak panjang selalu diikat sini dengan sepatu Adidas itu. Itu style Bapak ST. Bapak, ada nggak keinginan untuk kembali ke Arema ini, Bapak? Sangat kuat. Sangat kuat, ya. Saya sedang menunggu kesempatan dari Tuhan berpihak padaku. Mudah-mudahan, tapi saya kurang tahu akan datang atau tidak. Saya akan berusaha belajar sebaik mungkin, persiapkan diri sebaik mungkin untuk suatu hari dapat panggilan untuk membantu Arema di posisi pelatih atau dimanapun untuk membantu Arema. Saya tahu banyak orang dan banyak pelatih berkapasitas yang bisa bekerja di Arema, tapi mudah-mudahan suatu hari bisa dikasih saya kesempatan juga. Ya opo nek Esteban iki nang Arema khusus gawe nek ono tendangan bebas. Ya opo, insya Allah pasti mlebu iku. Siapa tahu apa itu saya bisa dilatih sama kamu ya. Sama halnya waktu kita masih berteman, dan terakhir saya bermain di Arema, umurnya saya waktu itu 32 tahun. 31, mungkin perbedaan antara kita berapa sekarang ya? Kamu 32, saya itu pada saat itu usia 18. Makanya pada berapa itu? Kamu lahir tahun berapa ya? 90. 10 tahun pas, karena saya 80. Oke. Pada saat itu, se cortó.
ya hampir putus. Pada saat itu saya pernah bilang kamu, mudah-mudahan suatu hari saya dapat lisensi dan saya bisa menjadi coach kamu sama halnya Alfarisi, Farid. Sunarto, Kurnia Mega, Ya. dan penerusnya di Akademi Arema karena saya suka cara bermain kamu, cara latihan kamu, dan saya merasa saya bisa bantu untuk menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Papa, apa yang Papa kangenin di mana? Di Kota Malang ini apa? Bukan hanya saya, keluarga saya Ya. sangat merindukan, dan saya bisa kasih cerita bahwa keluarga saya marah padaku waktu saya keluar dari Arema karena mereka mau tinggal selamanya di Malang. Sampai detik ini masih diminta kembali dan saya berusaha bisa kembali karena merindukan tempat-tempat berwisata Kota Ya. Malang, sampai ke Batu, sampai ke Bromo, berkeliling saja di Kota Malang karena cuaca sejuk. Nah, kita suka makan malam di restoran Harmoni misalnya. Ya. Saya kurang tahu masih ada atau tidak restoran de Live. Kita sering ke sana dan jalan-jalan di Kota Malang kita sangat merindukan. Apa kesan dulu waktu Papa kan sudah pada saat itu kan sudah senior dan saya kan sebagai pemain muda, salah satu pemain muda. Apa kesan waktu dulu Bapak? Saya kan setiap kali itu main sering dari bangku cadangan kan, pasti saya masuk itu. Iya, saya mengingat pada saat itu mungkin musim perdana kamu atau musim kedua kamu sebagai pemain senior dan sering masuk di babak kedua, tapi ada juga beberapa pertandingan kamu main inti mungkin Piala Indonesia dan saya jangan tersinggung Farudin, jangan sampai begitu. Saya baru kenal sama kamu, sama Farudin, dan kadang-kadang saya menilai dua-duanya ada kemampuan setara. Tapi Coach Robert memilih Farudin pada saat itu, percayakan Farudin, dan no problem, tim berjalan. Tapi saya selalu berpikir, wah Dendi ini ada kecepatan yang lebih hebat dari Farudin. Pasti suatu hari akan menyalip, akan menjadi inti dan mungkin Farudin keluar karena ini lagi dorong dari bangku cadangan dan setiap kali bermain tidak ada beban, dia main seperti pemain yang sudah confident. Tapi kemudian saya tidak usah berbicara, kamu sudah 10 tahun lebih bermain di Arema karena kelihatan dari awal kamu ada potensial. Saya bisa kayak gini karena dulu berkat support pemain-pemain senior dan selalu memberikan rasa percaya diri ke saya. Pada saat itu memang saya masih muda, tapi teman-teman senior saya kayak pemain-pemain asing, Esteban, Ridwan, Along, Jangka, semuanya, terus Mas Tommy, semuanya, Roman, selalu mensupport saya meskipun saya masih muda dan alhamdulillah saya bisa menjadi seperti sekarang. Ya, saya masih ingat di tengah pertandingan, saya teriak kamu, ayo Dendi, no problem, kamu lagi, berusaha lagi, kamu minta bola, kamu cari ke depan di daerah kosong, saya akan kirim bola, walaupun saya tidak melihat ke sana, saya tahu kamu lari ke sana dan saya akan kirim bola. Kamu perlahan menaik kondisi dan bisa sampai timnas. Dan saya bangga melihat. Bapak, tapi saya masih ingat sekali waktu kita main di GBK, kita dapat tendangan bebas di dekat kotak penalti. Kamu cuma satu langkah ambil tendangan bebas dan itu cetak gol. Itu adalah momen yang tidak terlupakan bagi saya karena pada saat itu kita ditonton sama supporter Aremania itu full di stadion GBK dan ada momen tendangan bebas dari ST dan itu langsung masuk.
saya akan cerita. Itu baru 8 menit pertandingan. Kita ada counter, attack, dan Alon lari kencang, kirim bola, Roman kirim bola dia lari, mau masuk kotak penalti, dan dihajar. Mungkin Leo Tupamahu lagi main di Persija, dan hajar dia, memang dalam kotak penalti, 100% penalti itu. Kalau kamu lihat rekaman, dan Alon lagi protes sama wasit, itu penalti. Dan saya bilang, tenang, itu di luar. Karena kalau ada penalti yang tendang, nyangka. Tapi kalau ada free kick, diambil sama saya. Dan saya sebelum tendang, saya sudah tahu 100% gol. Benar, Dendi. Benar. Saya kurang tahu kenapa, tapi free kick itu sebelum tendang, saya sudah tahu itu gol. Sudah yakin kamu ya? Saya sudah tahu. Dan saya ambil satu langkah biar kipernya itu Jasir bingung, mungkin dia pikir saya akan dorong ke teman lain. Karena pada saat itu ada 2 orang kan? Iya, ada Alon, ada Nyangka, sama Roman mungkin. 2 atau 3 orang. Tapi saya bilang semuanya, ini saya yang tendangnya, biar tidak dicuri oleh Nyangka. Besar di pentas Indonesia. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Gian ataupun juga Pierre Nyangka. Esteban Gian, dan kita saksikan sebuah gol. Hanya menaruh bola di pojok gawang dari M. Yasir, dan itulah dia Esteban Gian. Ya, sangat berkelas. Dan bagaimana penempatan tendangan yang sangat baik. Tapi ada momen juga waktu kamu masih ingat nggak, Papa? Waktu kita main di Kanjuruhan, kita lawan Jepara, kamu tendangan bebas di pojok sebelah kanan kiper, kamu tendang 2 kali dan kamu masuk pojok. Keberuntungan selalu datang padaku di Arema. Walau di tim lain ada gol free kick juga, tapi di Arema saya lebih banyak. Tapi kamu sebelum ke Arema dulu ya sama Rahmat Afandi juga ya, Bapak ya? Di tim satu tim di PSMS. Di PSMS ya. Makanya kamu adaptasi di Arema tidak begitu sulit karena juga ada melalui dia. Sebenarnya dia yang membantu, yang introduce saya ke teman-teman lain. Afandi, Dia juga pemain berpengalaman juga. Bapak, kamu tahu di sini ada pemain dari Uruguay, Matias Malvino. Dia nomor 17. Sebelum dia kesini tanda tangan, dia pilih nomor 17 karena di situ nomor 17 pernah dipakai pemain dari Uruguay. Dia tahu, Bapak? Dia pernah dipakai nomor kamu? Saya baca di medsos sama di media, tapi saya tidak tahu apa benar atau isu. Kalau kamu yang konfirmasi, berarti benar. Dan suatu kehormatan sama-sama negara, dia memilih nomornya. Mungkin karena ada momen kamu jadi salah satu yang baik lah, dalam arti kamu pemain bagus di sini, jadi punya track record yang bagus, ada sejarah yang bagus. Mungkin dia mau mengambil hoki, salah satu hoki, siapa tahu. Mungkin siapa tahu. Dan sayang pada saat dia mulai bermain, pandemi COVID ini datang dan kompetisi stop, dia belum bisa menunjukkan kualitasnya, belum bisa. Tapi dia di negaraku, dia seorang terkenal, lebih dariku, lebih. Matias Malvino ya? Iya, dia sudah bermain di tim besar Uruguay dan sudah bermain selevel internasional di sini di Amerika Selatan. Iya. Apa dia suka bawa minuman mate kayak kamu ya? Di sini banyak kali
pemain dari Amerika Latin sini. Ya, ini minuman khas Uruguay sama Argentina. Gitu ya. Bapak, di sana sekarang lagi musim dingin ya? Lagi musim dingin sampai bulan September. Di Malang ini 3 sekarang bulan. lagi musim salju ini, Bapak. Salju. Iya, salju. Dingin sekali, Masa? Bapak. Serius, Bapak. Aduh. Kamu YouTuber kelas ya? Bapak, ada momen lucu nggak saat membawa Arema juara selain perjuangan yang saat itu tidak mudah kan? Momen yang lucu Iya. menurut kamu? Wah, lucunya mungkin perjalanan away selalu ada momen lucu karena banyak pemain seperti kamu, seperti Sunarto Alfarisi lebih muda dariku yang membawa irama itu lucunya kemana-mana, sama Kurnia Megas juga orangnya sedikit gila dia, sama Papa Nyangka. Iya. Memang perjalanan bandara, di tengah jalan di bis, di hotel, sampai pun di lapangan. Saya ingat juga waktu kita main di Papua, kita kalah besar. Berapa ya? 4-1. 5-1 ya? Iya. Si Roman bawa pertama, warna muka dia Merah. biru. dia bagai boneka Arema itu biru semua. Iya. Si Robert marah sama dia, kenapa Roman? Panas sekali, Roman tak bisa berlari. Tapi kita kalah 5-1, mau naik bis, supporter Persipura menggoyang. Saya buka jendela bilang, Pace, kita kalah sudah, mau apa lagi? Tapi pada saat di situ ada momen lucu juga, pada saat buka bis itu ada lemparan pinang dan kena wajah Hermawan. Itu adalah momen paling lucu menurut saya. Kamu masih ingat Hermawan, Bapak? Ya. Ya, sekarang dia sudah tidak main bola dia. Ya, main bola di Liga 2 kemarin. Ya, supporter Persipura itu mau ambil bola kita, mau ambil semua. Pace, bayangkan kalau kita menang di sini, apalagi ditembak kita. Tapi kita bisa menang di Wamena pada saat itu ya. Oh, seri. Iya. Seri. Menang. Menang ya, Bapak. Menang. Tim pertama menang di sana, main malam. Sama Hakim Garis itu dilempar. Saya sudah lupa berapa barang dilempar sama dia karena tidak kasih offside waktu cetak gol Ridwan itu. Bapak, saat ini kan mau menuju ulang tahun Arema yang ke-33. Apa harapan Papa buat Arema, Aremania dan Aremanita, Bapak? Iya, harapan saya buat Arema seluruhnya, pendukung Aremania, Aremanita semua, makin jaya, makin berkembang sebagai klub profesional, dan semoga bisa bertumbuh sebagai tim, sebagai infrastruktur dan akademi pembinaan pemain, biar bisa di masa depan bersaing dengan tim-tim Asia yang sudah lebih dulu berkembang, tapi Arema punya potensi untuk bersaing dan menyimbangi kekuatan tim-tim Malaysia, Thailand, China juga. Saya tidak ada ragu karena pada saat kita main AFC Champion itu, kita lagi ada problem internal yang tak mendukung. Namun begitu kita bisa kasih perlawanan di Jepang, kasih perlawanan. Iya, kita tidak kalah jauh, apalagi kalau kita dikasih fasilitas yang separan, biar bisa bersaing. Saya rasa Arema akan suatu hari meloncat satu tingkah dan menjadi tim besar, mulai dari Asia Tenggara dan mudah-mudahan sampai Asia. Amin. Asia juga.
Tidak. Walaupun saya belum ke rumah Dendi. Kenapa? Saya pernah ke rumah Bustomi sama Roni. Mereka memasak padaku. Pada saat itu saya pemain muda, Papa. Saya masih Iya, belum bisa beli rumah sendiri, Papa. Kamu malu. Sekarang kamu ke rumah saya, kamu nginep di rumah saya. Iya, kamu malu tidak mengajak saya ke rumah orang tua kamu. Karena orang tua saya tidak bisa bahasa Inggris, Bapak. No problem, saya berpura-pura bahasa Jawa. Apa kabar? Ya mau kabar. Nunggus. Bapak, kamu masih ingat nggak momen pada saat kita konvoi 7 hari 7 malam dulu? Saya ada rumah di Istana Dieng. Pada saat itu saya belum bawa keluarga, saya masih sendiri di rumah. Saya tidak bisa pergi belanja dalam 1 minggu. Saya tidak bisa. Saya minta orang membantu saya pergi supermarket, atau karena saya pernah mencoba naik mobil ke supermarket, langsung 500 orang minta tangan, minta foto. Saya tidak bisa berjalan, tidak bisa. Konvoy, saya pikir mungkin hari Senin konvoy, oke. Hari Selasa saya coba keluar rumah, tidak bisa. Masih konvoy lagi. Ya, masih konvoy. Rabu, nggak bisa. Setiap hari, 1 minggu full, saya tidak bisa keluar rumah. Pasti kamu pasti Ya. masih ingat kalau kita habis main, pasti di rumah. Saya dulu sering tidur rumah Ridwan. Saya pasti sering lihat ada anak kecil-kecil di depan rumah, dia bilang, Bang Ridwan minta tanda tangan. Pasti kamu ingat momen-momen itu. Iya, karena di luar rumah itu setiap hari ada anak-anak. Bang Ridwan, mungkin berjam-jam. Apalagi Along. Iya. Karena mungkin saya disukai sama Aremania, tapi dalam ranking Alon itu dicintai. Bapak ST ini sama sekali tidak lupa Malang kotanya itu kayak gimana, tidak lupa. Dia selalu ingat karena di kota ini dia mempunyai memori yang sangat bagus. Ya Bapak ya? Iya. Mungkin saya kurang pintar kenapa tidak beli rumah. Mungkin ada regulasi orang asing tidak bisa membeli rumah di Indonesia yang membuat saya tidak bisa. Sampai detik ini kenapa saya belum beli rumah di sana, kenapa tidak bisa tinggal di sana. Tapi mungkin jalannya Tuhan kasih kesempatan kedua, suatu hari bisa. Bapak, kamu masih ada kostum waktu kita... Iya, ada. Mau lihat sekarang? Ini dia nomor 17 Diadora. Esteban Julien. Ada riwayat yang bagus di kostum itu, Bapak. Ada. Ini waktu main di Jepang. Di Jepang, ya. Dengan panjang. Ada. Banyak, tapi belum ada yang punya Randy. Ini banyak baju-baju saya menukar. Ya, nanti saya kalau Matias ke sini saya titip, Bapak. Iya. Siapa lagi? Ya, Persela. Bapak, kenapa kamu suka nomor 17? Ada... Bukan maksudnya. Bukan pilihan saya. Waktu itu saya ke Arema, kamu ingat saya langsung dari Uruguay ke Balikpapan, langsung main. Saya naik pesawat 2 hari. Saya naik pesawat 2 hari dari sini, dari sofa ini sampai hotel itu di Balikpapan. Besok pagi latihan coba lapangan, kemudian langsung main. Kaki saya goyang.
saya ke hotel, saya bilang, oke, saya sudah didaftar di PSSI. Mas Joko ada bilang, iya, sudah. Sudah. Oke, saya tidak bisa pilih nomor. Tidak, Coach Robert yang pilih, kamu main aja. 17 kamu. Oke, no problem. Karena pada saat itu kita memang tidak bisa. Saya dulu itu pingin nomor 14, Bapak. Pada saat itu pingin nomor 14 dan ternyata dipilih sama semua nomor punggung, semua apa dipilih sama Coach Robert dulu pada saat itu. Dia yang menentukan kostum itu. Dia bos, Coach Robert bos. Dia orang bagus, Bapak. Bapak nanti Iya, pasti ini membuka channel YouTube, subscribe. Ayo Aremania, subscribe. 41 Santoso, pemain lincah, pemain sayap kiri yang berbahaya. Semoga ke depan kamu masih muda, masih banyak perjalanan dalam karirmu ke depan. amin. Dan semoga semakin sukses dan bisa membantu Arema juara lagi. Iya. Jangan sampai sekali saja dalam karir kamu mengangkat trofi. Amin, Sudah Bapak. Doain, Bapak. sudah dirindukan Kota Malang kejuaraan dan kamu sudah rasakan sekali dan sebelum selesai karirmu bisa mengulang prestasi seperti dulu. Iya, Bapak. Terima kasih. Dulu Terus kapan mau cetak gol? tendangan bebas. Gol saja. Berapa gol musim lalu kamu? Musim lalu 4 saya. Aduh. Saya banyak Iya, asis, Pak. Bapak. Banyak. Ayo, kompromi. Langsung sekarang. Di depan Aremania semua. Berapa gol tahun ini? Ya, saya taruhan ya. Apa? Ayo. Saya akan taruhan dengan pemain yang lain dan Aremania. Berapa gol yang saya cetak tahun ini? Ayo. Sekarang berani nggak? Kira-kira berapa gol yang saya cetak buat tim Arema musim ini, teman-teman? Apa itu, tulis di kolom komentar. Berapa gol yang saya cetak dan berapa assist yang saya cetak. Ayo. Bapak. Saya terima kasih kamu menghubungi saya dan melalui channel kamu ini, Dendi 41 Santoso. Ya, bisa memberi dukungan kepada kamu, kepada timnya, dan salaman Aremania semua, karena dalam medsos saya pribadi sering saya dikasih support dan masih mengikat padaku sampai dibilang legend. Mungkin saya sudah tua dan prestasi saya bersama Arema membuat posisi saya sebagai legend, oke? Saya menerima dengan bangga juga. Terima kasih, Bapak. Bapak, sudah dulu Bapak ya. Kita lanjut lagi. Kapan-kapan kita jadi satu sama teman-teman yang lain. Nanti saya sudah punya kontak kamu, jadi mudah banget saya berbagi link. Saya tunggu. Iya, nanti saya hubungi Along sama Ridwan juga. Pur, saya tunggu. Mas Tommy. Iya, Gustomi, Roni, Firmansyah. Ya. Musafri, biar rame-rame. Iya. Musafri. Iya. Terima kasih Bapak. Salam buat keluarga Bapak. Sama-sama. Dan istri saya, salam buat istri dan semuanya ya. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa, Arema. Nah, ini tadi obrolan santai dengan Esteban Julien. Kira-kira siapa lagi yang saya akan hubungi? Tulis di komentar kira. Siapa yang akan saya hubungi pada saat skuad juara itu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di sosial media milik kamu. Cek aku luwih semangat. Oh iya,